Mungkinkah angka-angka ini merupakan proyeksi dari keberadaan kuat Sekte Hunyuan? 1. Huang Ling menebak. Petik 2. Itu sangat mungkin. Lu Ming dan Long Chen keduanya mengangguk. Mereka bertiga terus bergerak maju. Tiba-tiba, mereka melihat seekor tikus spiritual yang sangat besar di depan mereka. Itu adalah roh ruang waktu tikus. Hati Lu Ming bergetar. Dia bisa melihat sekilas bahwa tikus roh besar ini adalah tikus roh ruang waktu. Sosok tikus roh ruang waktu juga muncul di sini, yang berarti bahwa tubuh sebenarnya dari hantu ini mungkin belum tentu banyak dari mereka mungkin sudah mati. Pada saat ini, gelembung-gelembung berguling ke kakinya dan menatap hantu tikus ruang waktu yang besar dengan linglung, matanya dipenuhi. Kesedihan tikus roh ruang waktu mulai menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Lu Ming dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sebelum Lu Ming bisa bereaksi, sinar cahaya itu sudah meluncur ke ruang di antara alis gelembung dan menghilang. Ekspresi Bubbles berubah menjadi serius saat dia duduk bersila di atas perahu dan mulai berkultivasi. Aura mistis terpancar dari tubuhnya saat hukum ruang waktu berputar di sekelilingnya. Lu Ming sangat gembira. Dia tahu bahwa ini adalah peluang gelembung. Setelah itu, mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Setelah 2 hari berikutnya, mereka melihat patung yang sangat besar di langit. Ia melolong ke langit, dan kekuatannya menekan seluruh alam semesta. Itu adalah salah satu dari 10 Battle Beast teratas, gajah naga-naga Archean. Long Chen memandangi gajah naga-naga Archean dengan seluruh perhatiannya. Pada akhirnya, sama seperti tikus roh ruang waktu, bayangan gajah naga purba juga menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dahi Long Chen. Long Chen menutup matanya untuk memahaminya. Dia membagi sebagian pikirannya untuk mengendalikan perahu dan bergerak maju bersama Lu Ming dan yang lainnya. Tampaknya ada banyak proyeksi keberadaan yang kuat di negeri yang luas dan tak berujung ini. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Phoenix raksasa, seluruh tubuhnya diliputi api abadi. Ini adalah salah satu dari 10 Battle Beast teratas, Phoenix surgawi yang abadi. Bayangan Phoenix surgawi yang abadi juga berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dahi Huang Ling. Bubbles, Long Chen, dan Feng Ling semuanya menerima peluang mereka satu demi satu. Lu Ming juga menantikannya. Apa yang akan dia temui? Akankah dia bertemu dengan bayangan 9 naga? 2 hari lagi berlalu, dan mereka telah berada di sini selama lebih dari 20 hari. Di depannya, sesosok tubuh besar duduk bersila di kehampaan, dikelilingi aura kekacauan. Ini, Kaisar Kekacauan Primal. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Kaisar Kekacauan yang pertama juga merupakan salah satu dari 9 kepala balai Sekte Hunyuan. Tubuh Chaos Tirk memancarkan fluktuasi hukum Chaos yang kuat dan menakutkan. Lu Ming menatap kekacauan penampakan Tirk. Hukum kekacauan di tubuhnya juga meledak, sepertinya beresonansi dengan penampakan kekacauan Tirk. Benar saja, sosok Chaos Tirk dengan cepat menyusut dan berubah menjadi seberkas cahaya, mengalir ke dahi Lu Ming. Lu Ming segera menutup matanya. Dalam benaknya, penampakan kekacauan Tirk muncul, memancarkan aura hukum kekacauan yang kuat. Kesempatan bagus. Mata Lu Ming berbinar. Jika dia menggunakan bayangan ini sebagai referensi dari waktu ke waktu, kecepatan dia memahami hukum kekacauan pasti akan meningkat pesat. Dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan seperti itu setelah dibawa ke sini oleh token kekacauan primordial. Lu Ming mengalihkan sebagian kecil perhatiannya untuk mengendalikan perahu dan terus berlayar ke depan. Kemudian, dia diam-diam mempelajari jari malapetaka yang kacau itu. Benar saja, dengan gambaran Primal Chaos Tirk dalam pikirannya sebagai referensi, kecepatannya dalam memahami jari kesengsaraan Primal Chaos meningkat pesat. 7 hari kemudian, jari kesengsaraan Lu Ming telah mencapai penyelesaian 40%. Saat ini, mereka sudah berada di sini selama sebulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di depannya, suara gemuruh terdengar. Lu Ming, Huang Ling, dan Long Chen terbangun dari kultivasi mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar suara keras sejak mereka memasuki tempat ini. Mereka bertiga menantikannya. Di depan mereka, ada kilatan petir yang menutupi seluruh ruangan. Tiba-tiba, mereka bertiga menoleh ke samping. Mereka akhirnya melihat yang lain. Mereka semua adalah anak muda,
baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing memiliki aura yang luar biasa. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa mereka adalah naga di antara manusia. Orang-orang ini, seperti Lu Ming dan yang lainnya, masing-masing berada di perahu kecil dan berlayar ke depan. Tatapan beberapa orang sedingin pisau saat menyapu Lu Ming dan dua lainnya. Namun, mereka hanya menyapu pandangan mereka sebelum melihat ke depan. Kultivasi yang kuat, mata Lu Ming menyipit. Meskipun dia baru saja melirik beberapa orang, mereka telah mengeluarkan tekanan yang kuat. Tingkat kultivasi mereka jelas tidak sesederhana yang dimiliki oleh seorang Sein yang cemerlang. Mereka mungkin telah melampaui orang suci yang cerdas dan mencapai alam yang lebih tinggi. Mereka terus berlayar ke depan, dan suara memekakkan telinga di depan mereka menjadi semakin kuat. Itu adalah suara guntur. Petir tak berujung menyambar di kehampaan, menghalangi jalan ke depan. Ujiannya akhirnya tiba. Namun, bagaimana kilat bisa menghentikanku? Sosok yang bangga muncul. Lu Ming melihat seorang pemuda dengan mata tajam dan paruh seperti mulut Gosyok berdiri di atas perahu kecil dan melaju ke depan. Ketika dia mendekati zona petir, kekuatan petir yang mengerikan juga keluar dari tubuhnya. Zas! Petir antara langit dan bumi terus membombardir manusia itu. Tubuh pria itu juga mengeluarkan kekuatan petir untuk menahan petir di luar. Sosoknya mengemudikan perahu kecil dan menghilang ke dalam kilat besar dalam sekejap mata. Mungkinkah orang ini anggota klan Guntur? Kata Huang Ling dengan ekspresi serius. Klan Guntur, Lu Ming penasaran. Klan Guntur adalah klan kuno. Klan kuno semacam ini telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua sangat kuat dan fondasinya tidak dapat diduga. Bahkan banyak kekuatan kuat di Tanah Suci Bulan Kuno tidak dapat dibandingkan dengan klan kuno ini. Huang Ling menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Setelah itu, ada orang lain yang mengemudikan perahu kecil dan bergegas menuju zona petir. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan. Seorang pemuda tidak dapat menahan kekuatan petir dan berubah menjadi abu. Kamu belum menjadi orang suci, dan kamu di sini untuk mati. Seorang wanita dengan ekspresi dingin berkata dengan acuh tak acuh, dan sosoknya menghilang ke lautan petir. Tidak semua jenius yang masuk sangat kuat. Beberapa dari mereka belum menjadi orang suci. Hal ini membuat wajah sebagian kecil anak muda menjadi jelek, dan mereka tidak berani maju. Namun, sebagian besar remaja putra tidak menunjukkan rasa takut. Mereka mengemudikan perahu kecil dan menyerang petir untuk melawannya. Beberapa pemuda meledak dengan aura yang menggemparkan dan menggemparkan bumi yang menyebabkan wajah yang lain berubah. Betapa kuatnya kultivasi. Inilah aura seorang suci yang mutlak. Mata Huang Ling dipenuhi dengan keterkejutan. Kita harus tahu bahwa orang-orang ini masih sangat muda. Mereka pasti berusia di bawah 50 tahun dan termasuk generasi muda. Sungguh mengejutkan bahwa dia telah mencapai alam Sein absolut di usia yang begitu muda. Kali ini, banyak favorit surga yang kuat dari benua Yuan telah datang. Memiliki orang suci yang absolut adalah hal yang normal. Kata Long Chen, ekspresinya masih tenang. Ayo pergi juga, kata Lu Ming. Mereka bertiga mengemudikan perahu dan menyerbu ke lautan petir. Mungkinkah angka-angka ini merupakan proyeksi dari keberadaan kuat sekte Hunyuan? 1. Huang Ling menebak. Petik 2. Itu sangat mungkin. Lu Ming dan Long Chen keduanya mengangguk. Mereka bertiga terus bergerak maju. Tiba-tiba, mereka melihat seekor tikus spiritual yang sangat besar di depan mereka. Itu adalah roh ruang waktu tikus. Hati Lu Ming bergetar. Dia bisa melihat sekilas bahwa tikus roh besar ini adalah tikus roh ruang waktu. Sosok tikus roh ruang waktu juga muncul di sini, yang berarti bahwa tubuh sebenarnya dari hantu ini mungkin belum tentu banyak dari mereka mungkin sudah mati. Pada saat ini, gelembung-gelembung berguling ke kakinya dan menatap hantu tikus ruang waktu yang besar dengan linglung, matanya dipenuhi. Kesedihan tikus roh ruang waktu mulai menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Lu Ming dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sebelum Lu Ming bisa bereaksi, sinar cahaya itu sudah meluncur ke ruang di antara alis gelembung dan menghilang. Ekspresi Bubbles berubah menjadi serius saat dia duduk bersila di atas perahu dan mulai berkultivasi. Aura mistis terpancar dari tubuhnya saat hukum ruang waktu berputar di sekelilingnya. Lu Ming sangat gembira. Dia tahu bahwa ini adalah peluang gelembung.
Setelah itu, mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Setelah 2 hari berikutnya, mereka melihat patung yang sangat besar di langit. Ia melolong ke langit, dan kekuatannya menekan seluruh alam semesta. Itu adalah salah satu dari 10 Battle Beast teratas, gajah naga-naga Archean. Long Chen memandangi gajah naga-naga Archean dengan seluruh perhatiannya. Pada akhirnya, sama seperti tikus roh ruang waktu, bayangan gajah naga purba juga menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dahi Long Chen. Long Chen menutup matanya untuk memahaminya. Dia membagi sebagian pikirannya untuk mengendalikan perahu dan bergerak maju bersama Lu Ming dan yang lainnya. Tampaknya ada banyak proyeksi keberadaan yang kuat di negeri yang luas dan tak berujung ini. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Phoenix raksasa, seluruh tubuhnya diliputi api abadi. Ini adalah salah satu dari 10 Battle Beast teratas, Phoenix surgawi yang abadi. Bayangan Phoenix surgawi yang abadi juga berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dahi Huang Ling. Bubbles, Long Chen, dan Feng Ling semuanya menerima peluang mereka satu demi satu. Lu Ming juga menantikannya. Apa yang akan dia temui? Akankah dia bertemu dengan bayangan 9 naga? 2 hari lagi berlalu, dan mereka telah berada di sini selama lebih dari 20 hari. Di depannya, sesosok tubuh besar duduk bersila di kehampaan, dikelilingi aura kekacauan. Ini, Kaisar Kekacauan Primal. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Kaisar Kekacauan yang pertama juga merupakan salah satu dari 9 kepala balai sekte Hunyuan. Tubuh Chaos Tirk memancarkan fluktuasi hukum Chaos yang kuat dan menakutkan. Lu Ming menatap kekacauan penampakan Tirk. Hukum kekacauan di tubuhnya juga meledak, sepertinya beresonansi dengan penampakan kekacauan Tirk. Benar saja, sosok Chaos Tirk dengan cepat menyusut dan berubah menjadi seberkas cahaya, mengalir ke dahi Lu Ming. Lu Ming segera menutup matanya. Dalam benaknya, penampakan kekacauan Tirk muncul, memancarkan aura hukum kekacauan yang kuat. Kesempatan bagus. Mata Lu Ming berbinar. Jika dia menggunakan bayangan ini sebagai referensi dari waktu ke waktu, kecepatan dia memahami hukum kekacauan pasti akan meningkat pesat. Dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan seperti itu setelah dibawa ke sini oleh token kekacauan primordial. Lu Ming mengalihkan sebagian kecil perhatiannya untuk mengendalikan perahu dan terus berlayar ke depan. Kemudian, dia diam-diam mempelajari jari malapetaka yang kacau itu. Benar saja, dengan gambaran Primal Chaos Tirk dalam pikirannya sebagai referensi, kecepatannya dalam memahami jari kesengsaraan Primal Chaos meningkat pesat. 7 hari kemudian, jari kesengsaraan Lu Ming telah mencapai penyelesaian 40%. Saat ini, mereka sudah berada di sini selama sebulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di depannya, suara gemuruh terdengar. Lu Ming, Huang Ling, dan Long Chen terbangun dari kultivasi mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar suara keras sejak mereka memasuki tempat ini. Mereka bertiga menantikannya. Di depan mereka, ada kilatan petir yang menutupi seluruh ruangan. Tiba-tiba, mereka bertiga menoleh ke samping. Mereka akhirnya melihat yang lain. Mereka semua adalah anak muda, baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing memiliki aura yang luar biasa. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa mereka adalah naga di antara manusia. Orang-orang ini, seperti Lu Ming dan yang lainnya, masing-masing berada di perahu kecil dan berlayar ke depan. Tatapan beberapa orang sedingin pisau saat menyapu Lu Ming dan dua lainnya. Namun, mereka hanya menyapu pandangan mereka sebelum melihat ke depan. Kultivasi yang kuat, mata Lu Ming menyipit. Meskipun dia baru saja melirik beberapa orang, mereka telah mengeluarkan tekanan yang kuat. Tingkat kultivasi mereka jelas tidak sesederhana yang dimiliki oleh seorang Sein yang cemerlang. Mereka mungkin telah melampaui orang suci yang cerdas dan mencapai alam yang lebih tinggi. Mereka terus berlayar ke depan, dan suara memekakkan telinga di depan mereka menjadi semakin kuat. Itu adalah suara guntur. Petir tak berujung menyambar di kehampaan, menghalangi jalan ke depan. Ujiannya akhirnya tiba. Namun, bagaimana kilat bisa menghentikanku? Sosok yang bangga muncul. Lu Ming melihat seorang pemuda dengan mata tajam dan paruh seperti mulut Gosyok berdiri di atas perahu kecil dan melaju ke depan. Ketika dia mendekati zona petir, kekuatan petir yang mengerikan juga keluar dari tubuhnya. Zas!
Petir antara langit dan bumi terus membombardir pria itu. Tubuh pria itu juga mengeluarkan kekuatan petir untuk menahan petir di luar. Sosoknya mengemudikan perahu kecil dan menghilang ke dalam kilat besar dalam sekejap mata. Mungkinkah orang ini anggota klan Guntur? Kata Huang Ling dengan ekspresi serius. Klan Guntur, Lu Ming penasaran. Klan Guntur adalah klan kuno. Klan kuno semacam ini telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua sangat kuat dan fondasinya tidak dapat diduga. Bahkan banyak kekuatan kuat di Tanah Suci Bulan Kuno tidak dapat dibandingkan dengan klan kuno ini. Huang Ling menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Setelah itu, ada orang lain yang mengemudikan perahu kecil dan bergegas menuju zona petir. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan. Seorang pemuda tidak dapat menahan kekuatan petir dan berubah menjadi abu. Kamu belum menjadi orang suci, dan kamu di sini untuk mati. Seorang wanita dengan ekspresi dingin berkata dengan acuh tak acuh, dan sosoknya menghilang ke lautan petir. Tidak semua jenius yang masuk sangat kuat. Beberapa dari mereka belum menjadi orang suci. Hal ini membuat wajah sebagian kecil anak muda menjadi jelek, dan mereka tidak berani maju. Namun, sebagian besar remaja putra tidak menunjukkan rasa takut. Mereka mengemudikan perahu kecil dan menyerang petir untuk melawannya. Beberapa pemuda meledak dengan aura yang menggemparkan dan menggemparkan bumi yang menyebabkan wajah yang lain berubah. Betapa kuatnya kultivasi. Inilah aura seorang suci yang mutlak. Mata Huang Ling dipenuhi dengan keterkejutan. Kita harus tahu bahwa orang-orang ini masih sangat muda. Mereka pasti berusia di bawah 50 tahun dan termasuk generasi muda. Sungguh mengejutkan bahwa dia telah mencapai alam sein absolut di usia yang begitu muda. Kali ini, banyak favorit surga yang kuat dari benua Yuan telah datang. Memiliki orang suci yang absolut adalah hal yang normal. Kata Long Chen, ekspresinya masih tenang. Ayo pergi juga. Kata Lu Ming. Mereka bertiga mengemudikan perahu dan menyerbu ke lautan petir. Boom! Ledakan! Ledakan! Zi. Begitu mereka bergegas ke lautan petir, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah mereka dan menyambar mereka. Tubuh Lu Ming mengalir dengan hukum yang kacau. Telapak tangannya seperti pisau saat dia menebas terus-menerus, menyebarkan petir. Itu sangat kuat. Orang bijak tingkat bawah atau atas yang cerdas akan kesulitan menahannya. Setelah bentrok dengan petir, Lu Ming memiliki gambaran kasar tentang kekuatan petir. Di sisi lain, api abadi menyebar dari tubuh Huang Ling dan mengembun menjadi seekor phoenix. Phoenix melebarkan sayapnya dan menghancurkan semua petir. Gaya serangan Long Chen mirip dengan Lu Ming. Dia meninju dengan kedua tangannya, menghancurkan sambaran petir. Sedangkan untuk gelembung, itu yang paling sederhana. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan hukum ruang waktu, dan ketika petir menyambarnya, dia menghilang. Itulah hukum kekacauan, dan hukum ruang dan waktu. Ketika pemuda lainnya melihat Lu Ming dan gelembung, ekspresi mereka berubah menjadi serius. Kelompok Lu Ming yang terdiri dari 4 orang bergerak melintasi lautan petir, menahan petir saat mereka maju. Lautan petir sangat besar, tetapi dengan kemampuan Lu Ming dan 3 lainnya, mereka dapat menahannya sepenuhnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka telah melewati lautan petir. Begitu mereka melewati lautan petir, mereka melihat sebuah platform besar mengambang di kehampaan. Dari jauh, mereka bisa melihat beberapa sosok di peron. Apakah mereka akhirnya tiba? Mata mereka berbinar, dan mereka mempercepat perjalanan, dengan cepat sampai di peron. Begitu mereka sampai di peron, perahu di bawah kaki mereka otomatis menghilang, dan mereka berempat melangkah ke peron. Begitu banyak orang. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa ada lebih dari 1000 orang di peron. Mereka semua adalah pria dan wanita muda. Masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang luar biasa. Beberapa di antaranya memancarkan aura yang kuat. Ada yang merupakan para biksu yang cerdas, ada pula yang merupakan para biksu agung, dan bahkan ada pula yang merupakan para biksu absolut. Namun, sebagian besar dari mereka telah menyembunyikan aura mereka sepenuhnya, memberikan perasaan yang tak terduga. Kelompok Lu Ming yang beranggotakan 4 orang melangkah ke peron. Beberapa orang melirik mereka, tapi kebanyakan dari mereka duduk bersila di peron, beristirahat dengan mata tertutup. Ada pintu di sana, Huang Ling berkata dengan lembut.
Lu Ming dan yang lainnya juga menemukannya. Di kedalaman platform ini, ada sebuah pintu batu besar. Pintu batu itu tingginya 10.000 kaki, tapi sekarang, pintu batu itu tertutup rapat. Di sekitar pintu batu, ada kehampaan luas yang dikelilingi awan. Para jenius muda ini mungkin sedang menunggu pintu batu terbuka. Lu Ming dan 3 lainnya menemukan ruang kosong dan berjalan mendekat. Kemudian, mereka duduk bersila dan memanfaatkan kesempatan untuk berkultivasi dan memahami. Di tempat ini, orang-orang jenius sama lazimnya dengan awan. Dia harus memanfaatkan waktunya untuk berkultivasi. Jika dia dapat meningkatkan kekuatannya, itu mungkin akan sangat berguna di saat kritis. Peron itu sunyi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke peron, dan semakin banyak orang muncul. Tak lama kemudian mencapai sekitar 2.000 orang, namun terus bertambah. Ketika jumlahnya mencapai sekitar 3.000, hampir tidak ada yang datang. Bas! Pada saat ini, pintu batu besar itu sedikit bergetar. Kemudian, ia memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu, sesosok tubuh mengembun. Itu adalah lelaki tua berjubah putih dengan ekspresi ramah. Semuanya, selanjutnya, saya akan membuka pintu dan Anda akan menghadapi ujian sesungguhnya. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa tes ini akan sangat berbahaya. Jika kamu ingin menyerah, teriak saja, menyerah, dan aku akan mengirimmu kembali. Suara lelaki tua itu bergema di seluruh area. Tapi mata semua orang sangat bertekad. Para pemuda ini datang dari berbagai daerah, namun tidak diragukan lagi, mereka semua adalah favorit surga. Diakui oleh token energi campuran berarti mereka memiliki potensi yang tidak terbatas. Oleh karena itu, favorit surga muda ini semuanya bangga dan percaya diri. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Membuka. Setelah lelaki tua berjubah putih itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya mendarat di pintu batu. Pintu batu itu bergetar dan perlahan terbuka. Melalui pintu batu, seseorang dapat melihat dunia di balik pintu batu tersebut. Dunia yang subur dan hijau. Bas. Dan EBCP, Wash. Begitu pintu batu terbuka, beberapa orang bergegas mendekat, seolah-olah mereka takut orang lain akan sampai di sana lebih dulu. Kemudian, lebih banyak orang bergegas maju. Gerbang batu itu sangat besar. Bahkan jika ribuan orang bergegas melewatinya bersama-sama, tidak akan terasa sesak. Lu Ming dan yang lainnya berbaur dengan kerumunan dan mereka bergegas melewati pintu. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan yang sangat besar tiba-tiba muncul di langit di depan mereka dan menghantam salah satu favorit surga. Telapak tangan raksasa itu sebesar gunung dan menutupi langit. Favorit surga menjerit dan dihancurkan menjadi pasta daging oleh telapak tangan raksasa. Mengaum. Kemudian, dengan suara gemuruh yang keras, seekor kera raksasa yang menjulang tinggi melompat turun dari langit, mengguncang bumi. Favorit surga tidak bisa mengelak tepat waktu dan diinjak-injak sampai mati. Telapak tangan tadi berasal dari kera raksasa ini. Kera raksasa itu melolong panjang dan menamparkan kera lainnya dengan telapak tangannya yang besar. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung, mundur. Seseorang berteriak dan mundur. Mengaum, mengaum. Kemudian, suara gemuruh datang dari langit. Lu Ming merasakan rambutnya berdiri tegak. Perasaan bahaya yang kuat menyelimuti dirinya. Mundur, Lu Ming berteriak. Dengan sapuan energi Sein-nya, dia mundur dengan cepat dengan gelembung, semangat Phoenix, dan Long Chen. Ledakan. Kera raksasa lainnya muncul di tempat Lu Ming dan yang lainnya berada beberapa saat yang lalu. Ia meraung ke langit dan memancarkan aura iblis. Bang, bang, kera raksasa terus berjatuhan dari langit. Kera raksasa ini tingginya ribuan kaki dan lebih besar dari gunung. Ada lebih dari selusin, menutupi seluruh area. Mereka terus menamparkan para jenius. Dalam sekejap mata, beberapa favorit surga lainnya terbunuh. Pergilah, dasar sampah. Seseorang berteriak dengan dingin. Dia sebenarnya tidak mundur, tapi malah menyerang ke depan, melancarkan serangan menakjubkan yang langsung menghadang kera raksasa itu. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar dan kera raksasa itu terpaksa mundur. Pria itu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas melewati jangkauan pengepungan kera raksasa, menghilang. Bas. Lu Ming melihat bahwa itu adalah jenius dari klan Guntur.
Dia mengepalkan tinjunya dan kekuatan guntur yang mengerikan mengembun menjadi telapak tangan. Dengan satu telapak tangan, dia memaksa kera raksasa itu mundur dan dengan mudah melewatinya. Kekuatan petir yang sangat kuat. Lu Ming terkejut. Hukum petir hanyalah hukum yang sangat biasa. Namun, ketika mendarat di tangan orang dari klan guntur itu, kekuatan yang bisa dilepaskannya sangatlah kuat. Memusnahkan. Seorang pemuda berjubah abu-abu, yang tubuhnya dipenuhi aura kematian yang mengerikan, menyerang dengan telapak tangannya, yang berubah menjadi pedang yang mengerikan. Dengan tebasan, dia memotong telapak tangan kera raksasa, dan kemudian dengan mudah melewati area tersebut. Hukum kematian. Murid Lu Ming berkontraksi dengan cepat. Selama periode waktu di Tanah Suci bulan kuno ini, dia telah memahami banyak hal. Dia juga telah memahami banyak sekali hukum di dunia. Hukum kematian adalah hukum yang sangat menakutkan. Itu setara dengan hukum kekacauan, hukum ruang dan waktu, dan hukum reinkarnasi. Itu adalah salah satu dari 10 hukum terkuat di dunia. Orang yang menguasai hukum kematian dikenal sebagai putra surga, dan namanya adalah putra kematian. Namun, pada saat berikutnya, perhatian Lu Ming tertuju ke sisi lain. Seorang pemuda berjubah hitam dengan sosok kekar dan mata seperti kilat. Hukum yang mengalir di sekujur tubuhnya sebenarnya adalah hukum kekacauan. Lu Ming terkejut. Selain dia, ada orang lain yang mengendalikan hukum kekacauan. Mungkinkah tubuh kacau yang disebutkan oleh Ertuan? Lu Ming menduga inilah satu-satunya kemungkinan. Lu Ming tidak menyangka akan melihat tubuh kacau itu setelah sekian lama. Pria ini sangat kuat, seperti dewa yang diselimuti hukum kekacauan. Dengan sebuah pukulan, telapak tangan kera raksasa meledak, dan tubuh raksasa itu terpaksa mundur. Membunuh. Orang ini sangat sombong. Dengan teriakan nyaring, suaranya mengguncang langit. Dia sebenarnya tidak pergi, tapi terus menyerang kera raksasa itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinjunya terus menghantam, menghancurkan kera raksasa itu hingga berkeping-keping. Hal ini membuat banyak orang terkesiap kaget. Masing-masing kera raksasa ini sangat kuat dan sulit dilawan. Namun, orang ini baru saja menghancurkannya. Kalian pikir kalian bisa bersaing denganku untuk mendapatkan warisan Sekte Hunyuan? Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Seluruh tubuh pemuda berjubah hitam itu memancarkan ki yang kacau saat dia menghilang. Apakah ini kekuatan pertempuran dari tubuh yang kacau? Berbicara dengan dingin seperti dewa yang sombong. Lalu, dia maju selangkah dan menghilang. Apakah ini kehebatan pertempuran dari tubuh yang kacau? Mata Lu Ming serius, tapi tidak ada waktu untuk berpikir. Mereka berempat bergerak cepat dan menghindari serangan kera raksasa itu. Dengan kekuatan tempur mereka bukanlah tandingan kera raksasa ini. Jika mereka terkena, mereka mungkin akan terbunuh dengan satu tamparan. Saya di sini untuk membantu Anda. Suara lembut Bubbles terdengar saat hukum ruang waktu menyelimuti Lu Ming, Feng Ling, dan Long Chen. Hukum ruang dan waktu sangatlah mendalam. Mereka bertiga segera meningkatkan kecepatannya dan menghindari serangan kera raksasa itu. Mereka bergerak maju dan segera keluar dari wilayah tersebut. Begitu mereka bergegas keluar wilayah, kera raksasa itu berhenti menyerang dan hanya menghalangi jalan. Ada orang yang terus-menerus bergegas melewatinya, tetapi jumlah orang yang terbunuh bahkan lebih besar. Dalam waktu singkat, Lu Ming melihat setidaknya beberapa ratus orang terbunuh. Ini semua adalah favorit surga tiada taraf dari daerahnya masing-masing. Mereka bukanlah favorit surga pada umumnya dan memiliki potensi yang mengejutkan. Di masa depan, ketika mereka tumbuh, mereka tidak akan kesulitan mencapai level kaisar. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah tokoh kaisar bela diri di masa depan. Namun, mereka dibunuh satu demi satu. Mundur, mundur. Beberapa orang ketakutan dan mundur ke gerbang. Karena kamu tidak berani maju, aku akan mengirimmu kembali. Orang tua berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan para pemuda yang mundur itu diusir dari tempat itu. Dengan cara ini, beberapa orang tidak mau menyerah dan terus maju dengan sekuat tenaga. Orang terus-menerus mati di sini, tapi ada juga orang yang terus-menerus melewatinya. Ayo pergi. Lu Ming dan tiga lainnya naik ke udara dan terbang ke depan. Namun, mereka tidak terbang jauh sebelum berhenti. Di depan mereka, ada jurang dalam yang menghalangi jalan mereka. Semua anak muda favorit surga yang sampai di sini berhenti. Di langit di atas jurang,
ada juga seorang lelaki tua berambut putih berdiri di udara. Orang tua berjubah putih ini sama persis dengan yang sebelumnya. Jelas sekali bahwa ini bukanlah entitas nyata, melainkan proyeksi yang dapat muncul di tempat berbeda pada waktu yang sama. Jurang ini tidak dapat diseberangi. Hanya ketika semua orang ada di sini kita dapat melewatinya dengan metode khusus. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Tidak ada yang meragukan perkataan lelaki tua berjubah putih itu. Dia benar-benar tidak dapat diduga dan tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, sejak zaman kuno, banyak sekali orang yang memasuki tempat ini. Banyak penerus kekuatan besar memahami hal ini. Hanya dengan mengikuti peraturan di sini dan melewati setiap level seseorang dapat mencapai akhir dan memperoleh manfaat besar. Bang, pada saat ini, sosok tinggi muncul di depan Lu Ming, Huang Ling, dan yang lainnya. Aura mengerikan menekan mereka. Ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah. Ini karena pemuda ini adalah seorang jenius yang telah menggunakan hukum kekacauan dan sepertinya memiliki tubuh yang kacau. Aura menakutkan memaksa Lu Ming dan yang lainnya melepaskan aura mereka untuk menahannya. Tubuh Lu Ming juga mengalir dengan hukum kekacauan, menarik perhatian semua orang. Hukum kekacauan. Dua orang telah menguasai hukum kekacauan. Banyak orang berseru kaget. Era besar akan datang. Banyak orang jenius yang tiada taranya akan memiliki musuh yang ditakdirkan. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, mereka yang telah menguasai 10 hukum utama bukanlah orang yang tak terkalahkan. Mereka akan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik lain yang telah menguasai hukum tertinggi, atau bahkan mereka yang telah menguasai hukum yang sama. Tidak hanya satu orang yang bisa menguasai 10 prinsip terkuat. Di zaman yang hebat, mungkin ada 2 atau bahkan 3 orang yang bisa menguasainya. Orang-orang seperti itu dikenal sebagai musuh yang ditakdirkan. 2 harimau tidak bisa berbagi gunung yang sama. Musuh yang begitu besar ditakdirkan untuk memiliki pemenang. Hanya dengan menginjak tulang lawan seseorang bisa mencapai yang terkuat. Tentu saja, semua ini hanyalah legenda, karena terlalu sedikit orang yang mampu menguasai 10 prinsip utama. Di masa-masa biasa, dalam puluhan ribu tahun, bahkan ratusan ribu tahun, sulit menemukannya, apalagi beberapa orang yang bisa menguasai maksim yang sama dalam waktu bersamaan. Namun, dengan datangnya era besar, era di mana semua orang jenius bangkit, segalanya menjadi berbeda. Pemuda berjubah hitam memandang Lu Ming dengan dingin dan berkata, orang yang memasuki istana kekacauan awal sebelum saya adalah Anda, bukan? Dia telah melihat Lu Ming menggunakan hukum kekacauan sebelumnya. Petik 2. Tidak buruk, karena dia terlihat, tidak ada gunanya menyangkalnya. Dia mungkin juga mengakuinya. Bagus sekali. Kegembiraan dan fanatisme melintas di mata tubuh yang kacau itu. Dia menatap Lu Ming dan berkata, sekarang, serahkan kitab suci kekacauan dan hancurkan kultivasimu sendiri. Di dunia ini, hanya aku yang bisa mengendalikan hukum kekacauan. Tidak orang lain layak. Suara tubuh kacau itu dipenuhi dengan keyakinan dan kebanggaan. Di dunia ini, dialah satu-satunya yang bisa mengendalikan hukum kekacauan lumpuh. Konyol. Kamu pikir kamu ini siapa? Lu Ming mencibir. Pihak lain ingin dia melumpuhkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menyetujui hal itu, meskipun kekuatan tempur pihak lain sangat menakutkan? Mati, aku ikut denganmu, kata tubuh kacau itu dengan dingin. Auranya semakin kuat saat dia melangkah maju. Aura kekerasan menekan Lu Ming, menyebabkan dia mundur. Saudara Lu Ming, Pao Pao berteriak dan melangkah maju, melepaskan auranya untuk membantu Lu Ming melawan pihak lain. Hukum ruang waktu, itu bagus. Aku akan membunuh mereka semua. Tubuh kacau itu mencibir. Bang, bang, pada saat ini, Huang Ling dan Long Chen juga melangkah maju dan berdiri di samping Lu Ming. Kalian semua, mundur. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kata Lu Ming, pihak lain terlalu kuat. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Tidak ada harapan sama sekali. Pihak lain hanya mengincarnya. Dia tidak ingin melibatkan Long Chen, Feng Ling, dan Gelembung. Lu Ming, menurutmu apakah aku orang seperti itu? Huang Ling menatap Lu Ming dengan tatapan penuh tekad. Long Chen tidak mengatakan apapun, tetapi tindakannya berbicara sendiri. Hehe, kamu cukup setia. Kalau begitu ayo bunuh mereka berdua. Tubuh kacau itu berkata dengan dingin dan melangkah maju.
Di samping, yang lain memandang dengan dingin. Untunglah Lu Ming dan yang lainnya terbunuh. Mereka akan memiliki lebih sedikit musuh di masa depan. Meskipun para jenius tak tertandingi ini tersebar di mana-mana, seiring dengan peningkatan budidaya mereka, cepat atau lambat mereka akan bertemu untuk menentukan pemenangnya. Boom! Tubuh kacau itu menyerang dengan telapak tangannya. Hukum kekacauan beredar dan membentuk tangan besar yang kacau yang mencengkeram Lu Ming dan 3 lainnya. Tekanan yang menakutkan membuat ekspresi orang-orang berubah. Tidak diragukan lagi, tubuh yang kacau itu berada pada tingkat Sein absolut, dan itu adalah tubuh yang kacau. Seberapa mengerikankah kehebatan pertempurannya? Sulit untuk dibayangkan. Dia tidak terkalahkan. Pada saat ini, kalimat seperti itu muncul di benak Lu Ming. Jika dia mencoba memblokirnya secara langsung, hanya kematian yang menunggunya. Mundur, Lu Ming meraung. Mereka berempat mundur dengan panik untuk menghindari kekuatan telapak tangan. Bisakah kamu melarikan diri? Tubuh kacau itu berkata dengan dingin. Dengan cepat, dia muncul di belakang Lu Ming dan melayangkan pukulan. Itu secepat kilat, begitu cepat sehingga Lu Ming tidak bisa memblokirnya. Perbedaan tingkat budidaya mereka terlalu besar. Lu Ming, seru Huang Ling, Long Chen dan Bubble juga sangat cemas. Namun, perbedaan basis budidaya mereka terlalu besar. Sekalipun mereka ingin membantu, tidak ada gunanya. Ledakan, tinju tubuh kacau itu menembus tubuh Lu Ming. Namun, Lu Ming baik-baik saja. Tubuh Lu Ming seperti bayangan. Tinju tubuh yang kacau itu sepertinya menghantam udara. Apa yang sedang terjadi? Tubuh kacau itu meraung dan melayangkan pukulan lagi. Namun, masih mengudara. Tubuh Lu Ming tampak seperti hantu. Di tempat ini, kalian tidak bisa bertarung satu sama lain. Kata lelaki tua berjubah putih di langit. Jadi begitulah adanya. Hati banyak orang berdetak kencang. Mereka tidak bisa bergerak di sini, karena mereka tidak bisa saling menyerang sama sekali. Huang Ling dan Long Chen menghela nafas lega. Baru saja, mereka benar-benar mengira Lu Ming akan dibunuh oleh pihak lain. Tubuh kacau itu mundur dengan ekspresi dingin dan jelek. Kamu beruntung, tapi cepat atau lambat kamu akan mati di tanganku. Tubuh kacau itu berkata dengan dingin. Kamu hanya mengandalkan kultivasimu yang lebih tinggi. Di masa depan, aku pasti akan membunuhmu. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Antara dia dan tubuh kacau itu, hanya satu dari mereka yang bisa hidup. Jika mereka bertemu di masa depan, pasti akan terjadi pertarungan sengit tanpa ada ruang untuk negosiasi. Dia hanyalah anak kekacauan palsu. Dia tidak akan pernah menjadi tandinganku seumur hidupnya. Tubuh yang kacau itu berbicara dengan sangat bangga. Dia berhak untuk bangga. Dia memiliki tubuh yang kacau dan merupakan putra kekacauan yang sebenarnya. Dia diberkati oleh surga dan memiliki nasib yang kuat. Selama dia telah berkultivasi hingga mencapai alam setengah biksu, maka secara alamiah dia akan mampu menguasai hukum kekacauan. Apa itu Lu Ming? Dia baru menjadi biksu di pertengahan hidupnya dan tidak memiliki tubuh yang kacau. Bahkan jika dia bisa mengendalikan hukum kekacauan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Lu Ming tidak mengatakan apapun lagi. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Di masa depan, Lu Ming akan menggunakan tindakannya untuk memberitahu dunia siapa sebenarnya anak kekacauan itu. Saat mereka terus menunggu, semakin banyak orang yang datang. Tidak lama kemudian, ada lebih dari 2.000 orang di dekat jurang tersebut. Sebelumnya ada lebih dari 3.000 orang, tetapi sekarang tersisa lebih dari 2.000. Beberapa dibunuh, sementara yang lain dipulangkan. Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan deretan platform batu muncul di tepi jurang, melayang di udara. Jumlahnya lebih dari 2.000, jumlahnya hampir sama dengan mereka, dan semuanya berbaris dalam satu baris. Cara untuk melewati jurang tersebut sangat sederhana. Masing-masing dari Anda akan memilih platform batu dan duduk di atasnya. Lalu, saya akan memberi Anda ceramah. Anda akan memahaminya, dan saat Anda memahaminya, platform batu akan melayang ke depan. Semakin cepat Anda memahaminya, semakin cepat platform batu itu melayang ke depan. Pada akhirnya hanya 100 teratas yang dapat melanjutkan tes berikutnya. Adapun yang lainnya, saya akan mengirim Anda kembali. Orang tua berjubah putih itu menjelaskan aturannya. Apa? Hanya 100 teratas yang bisa melanjutkan.
Seseorang berseru. Rasio ini terlalu rendah. Kita harus tahu bahwa mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah orang jenius di antara orang jenius. Mereka bukanlah kultivator biasa. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menonjol di antara orang-orang ini. Semua orang juga memahami bahwa tes ini bukan tentang kekuatan tempur, tetapi pemahaman. Bagaimanapun, para jenius di sini semuanya berbeda dalam usia, latar belakang, dan budidaya. Tidak ada gunanya bersaing dalam kecakapan pertempuran. Itu adalah kompetisi potensi. Persepsi merupakan bagian dari potensi yang dimiliki seseorang. Saya pasti akan mendapat bagian dalam 100 besar. Saya pasti akan masuk 100 besar. Beberapa remaja putra sangat yakin bahwa mereka akan mampu masuk 100 besar. Baiklah, Anda bisa naik dan memilih platform batu manapun yang Anda suka. Setiap platform batu itu sama. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Bas, wosh. Segera, seseorang terbang dan mendarat di platform batu. Lu Ming dan 3 orang lainnya juga melangkah maju. Mereka masing-masing memilih platform batu dan duduk bersila. Platform batu itu sangat kecil, dan hanya bisa menampung 1 orang. Melihat keluar dari platform batu, ada jurang gelap di bawah, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam itu. Dengan sangat cepat, 2.000 orang itu semuanya mendarat di platform batu. Baiklah, aku akan memulai kuliahku sekarang, kata lelaki tua berjubah putih itu. Saat berikutnya, tubuhnya mekar dengan cahaya cemerlang, dan cincin dewa mengelilinginya. Kemudian, lelaki tua berjubah putih itu membuka mulutnya dan mengucapkan setiap kata. Setiap kata sangat mendalam dan berubah menjadi suara dao yang agung, memasuki telinga semua orang. Mendengar suara ini, hati dan jiwa Lu Ming tampak tenang. Dia jatuh ke dalam kondisi halus dan suara dao agung terus terdengar di telinganya. Orang tua berjubah putih itu tidak sedang membicarakan dao atau hukum apapun. Dia berbicara tentang kebenaran langit dan bumi, kebenaran seni bela diri, dan kebenaran dao surgawi. Kebenaran semacam ini bisa sesuai dengan hukum apapun, dan itu sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemahaman seseorang. Dalam benak Lu Ming, dia sepertinya telah melihat pengalaman pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Dari masa muda yang rapuh, ia menaklukkan selangkah demi selangkah, dan akhirnya naik ke puncak dunia, menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dalam benaknya, penampakan kekacauan Tirk menjadi semakin misterius. Hukum kekacauan beredar dan pemahaman Lu Ming menjadi semakin jelas. Di dalam bidang ramuannya, kedua hati biksu itu berdetak seperti jantung sungguhan. Kekuatan Sein yang kuat memancar keluar dari hati Sein dan mengalir ke meridian tubuhnya. Lu Ming telah benar-benar melupakan segala sesuatu di dunia luar. Dia lupa tujuan kedatangannya dan waktunya. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu mengolah dan memahami. Ketika orang banyak memahaminya, platform batu mulai terbang ke depan. Selama 3 hari pertama, semua orang berkendara berdampingan, dan tidak banyak perbedaan di antara mereka. Namun, mulai hari ketiga, kesenjangan mulai terlihat. Beberapa orang mulai tertinggal, sementara yang lain semakin cepat, melampaui yang lain. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan di antara mereka semakin besar. Namun, Lu Ming, Bubble, Feng Ling, dan Long Chen masih berada di peringkat 100 teratas. Bubbles adalah tikus roh ruang waktu yang sesungguhnya. Tidak perlu menyebutkan kemampuan pemahamannya. Jika dia menjadi dewasa sepenuhnya, dia akan berada di puncak dunia dan tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Adapun Huang Ling dan Long Chen, mereka berdua telah membangkitkan garis keturunan 10 monster perang teratas. Tak perlu dikatakan lagi, kemampuan pemahaman mereka juga sangat menakutkan. Adapun Lu Ming, tidak perlu menyebut dia. Seiring berjalannya waktu, kecepatan Lu Ming menjadi semakin cepat. Dia perlahan melampaui Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya saat dia bergerak maju. Saat semua orang memahami dan berkultivasi, energi asal langit dan bumi yang tak ada habisnya melonjak ke dalam tubuh mereka. Aura setiap orang meningkat dengan cepat. Tentu saja, semakin cepat kecepatannya, semakin banyak keuntungan yang didapat orang yang berada di depan. Setengah bulan kemudian, aura di tubuh Lu Ming membengkak. Dia telah menerobos ke ranah berikutnya. Lu Ming awalnya adalah orang suci cerah yang sempurna. Sekarang, dia telah menembus puncak alam Sein yang cerah.
Baru setengah bulan berlalu dan kultivasi Lu Ming telah berhasil menembus. Kecepatannya sangat mengejutkan. Saat ini, hanya ada sedikit orang yang bisa bepergian bersama Lu Ming. Keajaiban klan guntur dengan tubuh kacau dan keajaiban dengan hukum kematian. Ada beberapa favorit surga lainnya yang juga sangat menakutkan. Mereka berada di garis depan bersama Lu Ming dan yang lainnya. Waktu berlalu hari demi hari. Sebulan kemudian, kecepatan Lu Ming meningkat lagi dan dia melampaui yang lain dalam satu gerakan, memimpin. Tentu saja tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui hal ini. Setiap orang sepenuhnya fokus pada pemahaman dan budidaya. Sejak Lu Ming memimpin, dia tidak pernah terkejar. Terlebih lagi, jarak antara dia dan orang-orang di belakangnya perlahan melebar. 1,5 bulan setelah mereka berkultivasi dan memahaminya, kultivasi Lu Ming mengalami terobosan lain dan dia telah memasuki lingkaran besar tahap orang suci yang cerah. Dalam waktu 1,5 bulan, kultivasi Lu Ming telah meningkat 2 tingkat. Efeknya sangat mengejutkan. Sebagai manusia, ini terkait dengan rendahnya tingkat kultivasi Lu Ming. Semakin rendah tingkat budidaya seseorang, maka semakin cepat pula ia bisa menerobos. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin sulit untuk menerobos. Akan jauh lebih sulit untuk menerobos ke alam suci tertinggi atau bahkan alam suci mutlak daripada orang suci yang cerdas. Jika basis kultivasi Lu Ming berada di alam suci agung atau alam suci absolut, tidak akan mudah untuk menerobosnya. Platform batu Lu Ming semakin dekat ke sisi lain jurang. Setelah setengah bulan berikutnya, platform batu Lu Ming akhirnya mencapai sisi lain jurang. Pada saat ini, suara Dao Agung di langit menghilang sepenuhnya. Bangun! Suara tetua berjubah putih itu seperti bel pagi yang berbunyi di hati setiap orang. Semua orang terbangun dari kondisi pencerahan mereka. Apakah ini sudah berakhir? Seseorang bergumam, agak enggan untuk pergi. Dalam kondisi pencerahan itu terlalu bagus. Tidak hanya hukum, tetapi juga pengembangan jalur perang mengalami kemajuan pesat. Itu sebanding dengan penanaman pahit selama bertahun-tahun. Basis kultivasi saya telah menembus. Saya juga membuat terobosan dalam hukum nomologis saya. Suara-suara gembira bisa didengar. Semua orang sama. Hal pertama yang mereka rasakan saat bangun tidur adalah perubahan pada tubuh mereka. Kultivasiku telah mencapai lingkaran besar tahap sein cerah. Mata Lu Ming berbinar. Terlebih lagi, dia tidak jauh dari alam suci yang agung. Dan EBSP, jari kekacauan kesengsaraan juga telah mencapai penyelesaian 50%. Apa yang membuat Lu Ming semakin senang adalah jari kekacauan kesengsaraan juga telah meningkat pesat. Itu telah mencapai penyelesaian 50%. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit itu adalah untuk mengembangkan sebuah seni bela diri sakral, dan waktu yang dibutuhkan juga akan meningkat secara eksponensial. Untuk bisa meningkat dari 40% menjadi 50% sudah sangat cepat. Terlebih lagi, dia mengembangkan hukum kekacauan. Tubuhnya, Lu Ming memandang yang lain. Apa? Dia menemukan bahwa platformnya ada di tempat pertama, dan di belakangnya ada anak kematian, tubuh kacau. Di belakang mereka ada beberapa lainnya, diikuti oleh Long Chen, Feng Ling, dan Gelembung. Sementara Lu Ming mengukur yang lain juga mengukur yang lain. Namun, hampir pada saat yang sama, semua orang melihat ke arah Lu Ming sisi lain. Dia terlalu mencolok. Itu dia, putra kekacauan. Dia sebenarnya yang memimpin, melampaui tubuh kekacauan dan putra kematian. Sungguh mengejutkan. Saya tidak menyangka dia mendapat tempat pertama. Ah, aku sudah selesai. Saya berada di bawah peringkat 100. Di atas jurang, serangkaian suara terdengar. Sekilas peringkat semua orang terlihat jelas. Banyak orang mendapati diri mereka berada di bawah peringkat 100 dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bahkan ada orang yang menyadari bahwa peringkat mereka berada di bawah, dan ekspresi mereka menjadi semakin jelek. Jika dia menduduki peringkat terakhir, bukankah itu berarti pemahaman dan potensinya paling buruk? Saudara Lu Ming, kamu luar biasa. Kicauan-kicauan. Gelembung berteriak kegirangan, hampir menari kegirangan. Lu Ming tersenyum tipis dan melihat tubuh yang kacau itu, hanya untuk melihat bahwa tatapannya setajam pedang dan sangat dingin. Sekarang, siapa yang lebih memenuhi syarat untuk menguasai hukum kekacauan? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh.
Wajah tubuh yang kacau itu menjadi semakin gelap ketika dia mendengar ini. Sebelumnya, dia telah berulang kali mengatakan bahwa Lu Ming tidak memenuhi syarat untuk menguasai hukum kekacauan dan bahwa dialah satu-satunya di dunia yang dapat menguasai hukum kekacauan. Dia begitu arogan dan sangat arogan. Tapi sekarang, dia ditekan oleh Lu Ming. Lu Ming memimpin kelompok itu dan menjadi orang pertama yang mencapai sisi lain. Lu Ming tidak memenuhi syarat. Siapa itu? Ini hanya kompetisi pemahaman. Itu tidak berarti apa-apa, apalagi waktunya singkat. Jika kami terus berkompetisi, saya pasti akan melampaui Anda. Tubuh kacau itu berkata dengan dingin. Hehe, rugi tetap rugi, tapi kamu membohongi dirimu sendiri di sini. Lu Ming mencibir dengan jijik. Mata tubuh kacau itu bersinar lebih tajam, seolah tatapannya akan berubah menjadi pedang tajam yang bisa menembus Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak takut sama sekali. Dia menatap lurus ke arahnya dan menghadapinya secara langsung. Putra Mao tidak mengatakan apapun. Dia hanya memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Lulus ujian, keuntungan Anda akan sama besarnya. Pergi. Baiklah, sekarang 100 teratas sudah keluar. Saya akan mengirim Anda kembali untuk mereka yang di bawah 100. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Banyak orang menghela nafas, merasa agak tidak rela. Orang tua berjubah putih itu melambaikan tangannya dan sejumlah besar pilar cahaya muncul, menyelimuti sosok itu. Kemudian, sosok itu menghilang di pilar cahaya. Hanya tersisa 100 orang. Platform batu yang belum mencapai sisi lain juga terbang ke depan dan bersandar di sisi lain. Baiklah, kalian bisa terus bergerak maju. Masih ada ujian yang menunggumu di depan. Jika Anda bisa lulus ujian, keuntungan Anda akan sama besarnya. Pergi. Suara lelaki tua berjubah putih itu terdengar, lalu sosoknya menghilang. Semua orang terbang dan menginjakkan kaki di sisi lain jurang. Tubuh kacau itu memancarkan aura yang kuat. Dia memandang Lu Ming dengan tatapan yang sangat dingin. Jika dia bisa bergerak ke sini, dia tidak akan ragu untuk membunuh Lu Ming. Lu Ming juga memandang pihak lain dengan dingin. Sambil mencibir, tubuh kacau itu naik ke udara dan terbang ke depan. Yang lain melakukan hal yang sama, terbang maju satu demi satu. Tidak lama kemudian, sebuah gunung yang menjulang tinggi muncul di hadapan mereka. Di gunung, ada istana yang sangat besar. Ketika kelompok itu semakin dekat, mereka menemukan ada sebuah tablet batu besar di kaki gunung. Di tablet batu, ada 3 kata besar, Sekte Hunyuan. Hati semua orang menjadi serius. Mereka telah sampai di Sekte Hunyuan. Di belakang tablet batu, ada tangga yang membentang hingga panjang yang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu berapa langkah yang ada. Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih itu muncul lagi dan berkata, ini adalah gerbang utama Sekte Hunyuan. Jika Anda ingin naik, Anda harus menaiki tangga selangkah demi selangkah. Ini adalah tanda penghormatan terhadap Sekte Hunyuan. Jika ada yang tidak menghormatimu, aku akan mengirimnya kembali. Kamu boleh naik.